Lah, proses ini kan dari 2014 tadi ya. 2014 ya di awal 2000 pertama kali kenal kaos kan di 2012 sampai sekarang 2020. Ah, bisa diceritakan Titik balik. pahit getirnya proses sampai dengan racing star seperti inilah gitu Mas. Jadi gini Mas, dulu waktu tahun 2013 itu ibu iku minta mobil Mas. 2013 ibu minta mobil. Minta mobil dan baru. New ya terus. Lah itu mobil Mas. Oh itu. Yang itu jadi mobil perjuangan. Jadi iya. waktu itu ya sebenarnya ya terpaksa. Saya masih ingat tuh, itu waktu itu bulan puasa jam 2:30 waktu sahur itu Mas. Karena saya udah nggak punya bapak, akhirnya ke tempat Pak D. Pak D almarhum Pak Musbihin. Meroto. Saya ke sana, berarti malam-malam ya, pagi buta. Nangis aku di situ. Aku nangis iku ya Pak D lah kok. Aku iku duwe apa? Kok ibu kok minta mobil? Lah katane Pak D. Nah terus piye? Bisa apa ora? Padahal posisi saat itu masih ngrintis. Masih ngrintis. Katane Pak D. Lah nek mbok turuti piye? Ya bisa Pak D tapi kredit tuh. Lah kira-kira nek kredit kamu bisa ngangsur enggak? Ya enggak tahu Pak D. Ya wis turuti wae ngarepane wong tuwa. Akhirnya oke, bismillah. Dengan terpaksa ya. Tak turuti. Waktu itu di situ karena proses ning dealer ya Mas, ceritanya ning dealer Nissan ya. Iya. Jadi karena proses administrasi lama, aku kan ning ruang tunggu ning kono ada beberapa buku. Aku baca-baca. Baca-baca itu kok ana buku judulnya menarik Mas. Percepatan rezeki dalam 40 hari. Percepatan rezeki dalam 40 hari. Ibu Santoso. Oh iya. Lah, Santoso ya. poinnya kan tentang sedekah waktu kuwi kan. Poinnya tentang sedekah, terus bekti sama orang tua. Akhirnya karena aku bingung ya, sing meh tak sedekahke opo? Iya. Wong motor milik orang tua. Pokoknya aku belum punya apa-apa. Dan sampai hari ini pun kan tempat kan aku juga masih nunut orang tua, Mas. Ini punya orang tua. Iyalah. ini milik orang tua tempatnya. Aku nggak beli tanah sendiri enggak. Masih milik orang tua. Terus waktu itu aku akhirnya kepikiran, satu-satunya harta yang memang aku beli sendiri itu mas kawin. Itu tahun 2013. Bener-bener hasil dari jerih payah sendiri itu Iya, mas kawin. mas kawin. Aku coba ngobrol sama istri. Alhamdulillah diperbolehkan. Terus aku biasanya orang tahu sholat duha kok ya sholat. Karena nggak tahu berarti apa. ini di dealer salah satu mobil ya. Nggak sebut merek. Dan di situ dilihat ada buku dari Ibu Santoso. Di situ mungkin ya. Grade-nya, menariknya di awalnya mungkin Mas Arif ini mulai mungkin termotivasi untuk berubah hidupnya seperti itu ya Mas Arif. Iya, karena soalnya memang sudah nggak ada ini Mas, nggak ada pilihan lain. Waktu itu kan utangku kan ratusan juta, mobil kan harganya kan 200 lebih ya. Harganya 200 lebih. Terus aku juga pernah jadi pas bapak meninggal itu kan rekeningnya kan aku yang pegang. Itu ada saldo lah. Ada saldo. Aku coba izin sama orang tua sama adik-adik diperbolehkan buat modal, ternyata alhamdulillah bangkrut. Kenapa bangkrut Mas Arif? Ya nggak tahu sebenarnya. Sama juga bisnis kaos juga. Iya, jadi aku beli bahan, biasanya beli neacer, aku langsung beli banyak. Jadi bangkrutnya bukan karena nggak laku Mas, tapi manajemen. Ya sembuh, pokoknya intinya duit entek lah. Apa karena foya-foya? Enggak Mas, aku
sederhana. Jadi ini orang sukses pun pernah bangkrut ternyata Sobat Desa ya. Lanjut ceritanya Mas. Terus iku tadi ngomong soal sedekah ya. Iya. Sedekah iku tadi pas aku berdoa Mas. Karena apa ya meskipun lulusan pondok tapi untuk menjalankan syariat itu aku terus terang rada ngene. Akhirnya ya ndongone sak iso-isone lah intine gitu. Iku mas kawin iku tak cekeli ngene Mas. Tak cekeli. Ya Allah ini untuk engkau. Maka segeralah ganti dengan yang lebih baik. Terus aku selesai, aku langsung ke toko emas, balikin ning nggone Pak D kuwi. Yang tadi itu tadi ya. Almarhum Pak Musbih niku. Iku duit iku tak kasih ke Pak D. Pak D nyampe nangis. Lho Rip iki bukan duit sedikit loh. Iki duit banyak iki kan mas kawin waktu itu kan piro ya? 20 gram. 20 gram emas. Mas Kalau berarti sekitar 8 jutaan mungkin 8 waktu itu. jutaan. Sekitar 7-8an lah. Dan saya nggak ngambil sepeser pun. Tak habiskan. Bukan karena istilah apa ya? Intinya aku waktu itu nggak ada pilihan lain lah. Wis mbok menawa iki dadi jalan. Begitulah pokoknya pasrah lah. Pasrah. Bukan pasrah, terpaksa untuk pasrah. Terpaksa untuk paksa. Terpaksa tadi ya. Terus lah alhamdulillah sejak itu mulai orderan mulai lancar lah. Pesanan mulai lancar. Itu jauh sebelum Racing Star lahir. Jauh sebelum Racing lahir ya? Iya. Kira-kira tahun berapa itu Mas? Termasuk 2013 itu tadi. Termasuk dari intinya pasca kebangkrutan ya? Pasca kebangkrutan kemudian mulai menata lagi dari awal. Kemudian proses setelah kebangkrutan kemudian ada modal lagi. Nah, seiring berjalannya waktu hingga sampai sekarang kesuksesan yang sudah diraih oleh Mas Arif ini lika-likunya seperti apa Mas? Terhadap customer, terhadap karyawan dan lain sebagainya itu ada kiat atau keunikan kekhasan dari Mas Arif dalam mengelola Racing Star ini? Saya itu lebih ini Mas, maksudnya apa ya? Dari awal aku usaha kaos itu kan juga karena unsur ketidaksengajaan. Jadi proses aku nyampe sekarang pun ya berjalan begitu saja. Jadi nggak kadang justru sesuatu yang tak rencanakan itu nggak kesampaian. Jadi poinnya cuma lek cari wong tua mbiyen kan apa arane wong tua iku pangeran katok kan. Intinya kan seperti itu. Yo karena aku sudah pernah merasakan kehilangan satu orang tua tinggal satu-satunya, yo aku cuma berusaha piye carane ketika ibu menginginkan sesuatu, yo aku mencoba untuk bisa memberikan. Berarti bakti sama orang tua ya. Dan alhamdulillah istriku rela jadi yang kedua. Setelah orang tua. Salah satu kuncinya ya orang tua. Selain itu Mas Arif, selain dari kunci orang tua, doa orang tua, mungkin ada kiat terkait dengan bisnis di bidang kaos ini hingga Racing Star. Ya yang dialami Mas Arif lah, yang dialami Mas Arif terkait getirnya selama proses kebangkrutan sampai dengan sekarang. Ini bagaimana Mas? Aku bingung jawabnya Mas. Kita berteman di Facebook ya. Pernah lihat nggak aku istilah iklan terima pesanan kayak jarang? Enggak. Hampir nggak pernah, nggak ada. Dan di sini pun nggak ada tulisan. Nggak ada tulisan kan terima pesanan kaos. Iya. Nah aku juga bingung Mas. Strategi apa yang saya pakai? Nggak tahu. Tiba-tiba mengalir begitu saja. Iya. Ya mungkin karena gini loh, Mas Arif. Kalau saya bilang ya mungkin hal-hal teknis, Mas Arif ini sudah di luar teknis malah. Hal-hal teknis biar diserahkan sama adik-adiknya, sama karyawannya. Saya yakin seperti itu. Makanya Mas Arif itu ya kita wawancara ya seperti ini. Dia nggak mau hal-hal teknis itu yang terlalu bagi beliau ini hal yang sudah biasa dilakukan dari awal. Tapi saya pengen teknis kenapa sampai sekarang Racing Star ini peminatnya banyak. Ini kan tentu ada grade-grade yang dilalui dari proses
teman-teman nggak tahu Racing Star sampai dengan sekarang ini sudah jadi salah satu brand termuka di Indonesia? Katanya kan gini mas, iki lek jarene Pak Ustadz ya, Nggih. jarene Pak Ustadz ki Tuhan itu tidak harus mengabulkan apa yang kamu inginkan, tapi pasti memberi apa yang kamu butuhkan. Iya. Ya kan? Kalau saya sama adik-adik sekarang kan karyawan, ya mungkin total gabung ya, bukan cuma karyawanku tok, sama adik-adikku mungkin ada sekitar 50-an lah. 50 karyawan. 50. Kira-kira buat gaji mereka berapa puluh juta kan iso dihitung lah mas. Iya. Per bulannya kan. Iya, iya, Intinya kan kebutuhan kami sekeluarga kan banyak. Yo akhirnya Tuhan nggak punya pilihan lain, harus ngasih banyak tuh. jadi mendikte Tuhan itu salah satu proses yang dialami oleh Mas Arif. Dalam artian mendikte, dalam artian bahwa ketika rasa syukur dan rasa kerja keras itu sudah kita berikan kepada Tuhan, berarti Tuhan akan memberikan akan mengabulkan apa yang kita butuhkan ya, bukan yang kita inginkan gitu. Kalau kebutuhannya Mas Arif harus menggaji 50 orang untuk karyawan, berarti otomatis Tuhan kan juga harus bekerja keras untuk ngasih rezeki yang banyak untuk Mas Arif ini. Itu ya Mas Arif ya? Ya untuk memberi segitu ya nggak harus kerja keras, Tuhan gampang lah. Ini malah menarik lagi. Jadi tadi perbincangannya itu Mas Arif selalu merendah sekali. Ngomong-ngomong ini Mas Arif terkait dengan model tadi, kemudian sampai sekarang, kira-kira omset dari Racing Star ini total general itu sampai berapa miliar? Aduh mas, ini yang nonton ada pegawai pajak nggak mas? Ini ditonton se-Indonesia. Ya berapa ya? Aku sendiri kurang begitu tahu mas, soalnya aku lebih banyak di belakang layar sih. Cuma bagian produksi. Kalau Racing Star, terus juga Racing Star itu kan sekarang sudah berkembang luar biasa besar. Ada, jadi selain jualan kaos juga ada produk-produk lain, bahkan nyampe spare part pun juga Racing Star itu jual motor. Spare part motor juga. Iya, spare part motor pun juga jualan. Kalau omset ya per bulannya satu mungkin lebih. 1M. Bisa 2 kali lipat mungkin malah. Wow. 1 bulan itu 1M. Iki tapi mungkin loh mas. Iya, perkiraan 1 bulan 1M. Bayangkan. Terima ngomong apa sampean. Adikku mas, yang nomor 3 itu memang paling kaya. Adikku yang nomor 3. Kalau aku hampir sama lah kayak adikku yang nomor 2 itu produksi. Wong payah lah itu loh, tanganku udah ngapal mas tukang sablon. Iya. Omset sudah sampai 1M. Tentunya kan untuk Tuhan kan pasti dasarnya gini. Di balik kesuksesan orang yang sekarang sudah jadi sukses, kemudian hari ini kan tinggal mengembangkan dan mempertahankan. Nah, menjauh umurnya kaos-kaos distro, kaos-kaos racing, apakah ini berimbas di produksi atau seperti apa Mas Ali? Kalau strategi Racing Star saya sendiri kurang paham mas ya. Soalnya kan itu sudah beda manajemen ya antara saya dengan Racing Star. Tapi kalau sedikit yang saya tahu itu Racing Star sudah mulai proses hak paten. Iya, kayaknya malah sudah dipatenkan. Yang mematenkan adiknya. Iya, itu memang dia kan pemilik brand ya. Kalau saya kan bukan. Iya. Kalau jenengan berarti istilahnya mono yang punya kuli. Yang punya produksi. Jadi brandnya itu adiknya, kemudian Mas Arif ini di belakang layar sebagai pemasok tunggal ya Mas? Ya enggak, aku sama adikku sing nomor 2. Oh, sebagai salah satu pemasok untuk brand dari Racing Star itu. Jadi antara kakak beradik ini rukun sekali dan saling bekerja sama. Jadi semuanya 5 bersaudara ini kerjanya sama di kaos semua atau beda-beda Mas? Yang nomor 4 masih kuliah. Nomor 4 masih kuliah, tapi juga minat untuk di kaos. Dia kelas sultan Mas.
ngawani yo sosialita. Oh, sekarang biasa. Ya. Baik, menarik sekali perbincangan kita dengan Mas Arif ini. Mungkin sobat desa juga bertanya-tanya, adakah tips ya, tips dalam meraih kesuksesan? Salah satu owner, kita bilang salah satu owner di Rising Star ini, tipsnya untuk bagi-bagi ke sobat desa ini Mas Arif, tips dalam meraih kesuksesan khususnya di bidang kaos. Kalau aku sih jujur nggak tahu Mas. Maksudnya proses yang aku alami itu kok kayak aku sendiri kadang nggak nyangka. Kayak dulu ya, jadi pertama kenapa sih kok aku sering punya mobil, bukan karena saya sudah punya duit terus akhirnya beli mobil, enggak, itu permintaan orang tua. Terus juga mobil belum lunas, ibu minta motor satu belum lunas, minta motor lagi, PCX lah. Waktu PCX itu dulu PCX yang build up itu Mas, Iya. kan harganya lumayan. Iku untuk jadi aku kan mau kredit PCX buat ibu. DP-nya itu aku nggak dek Mas. DP-nya gedekan Mas. Iya. Jadi bukan karena saya sudah punya duit terus akhirnya berusaha untuk membahagiakan orang tua, enggak. Belum punya sebenarnya, tapi ya kuwi karena ibu pengen, ya wes aku nggak dek Mas. Dan berarti dari mulai tahun 2013 nyampe 2017 itu aku total utang Mas ya, buat kredit ini dan itu, terus buat ya pokoknya utang buat beli mesin tadi juga. Itu sekitar 650 juta, alhamdulillah itu 4 tahun lunas. 650 sudah lunas? Sudah. Alhamdulillah. 2017. Berarti kalau sekarang ini berarti sudah tidak ada piutang dengan bank? Ya ada tuh. Masih banyak. Beda kan utangnya beda, kalau itu kan yang dulu sudah selesai, sekarang utang lagi. Tapi kan tentunya kalau itu sebagai langkah untuk menaikkan lagi ya proses bisnisnya ya. Kalau misalkan memang utang mengambil pinjaman dari bank itu. Enggak juga Mas, aku malah iya aku jelas nih, yang jelas pokoknya gini. Kalau ukuran kesuksesan buat jenengan itu seperti apa? Sukses itu yang seperti apa coba? Bisa membahagiakan orang tua. Nah, ini kalau sukses kalau dinilai dari istilah aset yang dimiliki ya, nyatanya kan aku rumah masih ikut orang tua. Ya kan? Katanya udah buat di sana. Nah, itu nanti ada cerita sendiri tuh. Jadi kenapa kok mangkrak gitu? duit entek Mas. Jadi apa jenenge? Ini kalau soal rumah ya. Jadi soal rumah itu aku nggak begitu mikir sih soal properti. Bahkan aku baru punya motor, maksudnya buat sendiri ya. Iya. Aku baru setahun Mas punya motor itu. Baru setahun punya motor. Iya. Berarti untuk pengembangan ini ya, lagi-lagi untuk pengembangan bisnis ya? Enggak, Untungan. bukan pengembangan. Apa hanya ditabung seperti itu? Saya mau cek saldoku kok Mas. Jujur saja. Enggak gini. Kalau apa ya? Aku tak ceritakan jujur, engko ketoknya koyo mengeluh ya, tapi enggak, insya Allah enggak ngeluh. Jadi gini, kalau lebaran kan ya biasa lah ya, karepe kan pengen iso aweh tonggo teparo kan, seperti itu, rakyatan sidik lah ya. Jadi apa yang saya bagikan itu bukan dari hasil usaha Mas, karena apa? Hasil usahaku ya sudah habis. Kok bisa? Ya buat setoran, buat gaji karyawan, buat hidup keluarga lah ya, itu sudah habis. Tapi saking aku pengen bisa istilahnya berbagi, aku nabung per minggu 500. Per minggu 500. Iya. Itu memang untuk berbagi ya? Iya. Ini salah satu tips sukses juga sodakoh tadi. Orang tua sodakoh. Ini sudah dua prinsip hidup dari Mas Arif yang sudah kita dapatkan untuk bagaimana kesuksesan hari ini beliau raih seperti sekarang ini ya, sobat desa. Mau ke rumah? Mau bahas soal rumah? Mau bahas soal rumah? Iya. Ceritanya. Ceritanya rumah. Nah gini, jadi waktu itu